Pagi yang sibuk di klinik sehat, Bapak Ahmad, seorang lansia 75 tahun yang mengalami kesulitan pendengaran dan sering lupa, tiba ditemani anaknya Syafina. Raut wajah mereka menunjukkan kombinasi kelelahan dan kekhawatiran, karena Bapak Ahmad sudah diare selama 3 hari dan menolak diperiksa. Selamat pagi Mbak dan Bapak, saya Asya selaku petugas administrasi di rumah sakit ini. Apa ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mbak, sebelumnya izin saya menjelaskan kendala mengenai keluhan ayah saya. Ayah saya ini sudah beberapa hari yang lalu mengeluh bahwa ada perutnya itu sakit. Kalau boleh tahu sakitnya udah berapa lama ya? Kalau dihitung dari mengeluhnya sih sepertinya sudah 3 harian ya Mbak. Tapi beliau nggak pernah mau diajak untuk berobat. Baru kali ini ketika saya paksa, beliau baru mau berobat. Atas nama siapa dan juga umurnya berapa? Ayah saya ini namanya Pak Ahmad, umurnya kebetulan sudah 75 tahun. Baik Mbak, datanya sudah saya catat. Mbaknya bisa tunggu di sini ya untuk saya panggilkan perawat biar Bapak Ahmad dibawa ke ruang pemeriksaan. Baik, terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Perawat bintang dipanggil, ia segera mendekati Bapak Ahmad dan anaknya. Perawat bintang mengetahui Bapak Ahmad memiliki masalah pendengaran sehingga ia menerapkan teknik komunikasi yang sesuai sejak awal. Selamat pagi Bapak Ahmad, saya Bintang, saya perawat di sini. Saya bantu Bapak ke ruang dokter ya Pak. Jalan pelan-pelan, tidak usah tergesa. Di ruang tunggu, perawat Tarsha melakukan pemeriksaan fisik awal untuk mengumpulkan data sebelum dokter masuk. Baik, terima kasih. Ya. Permisi Bapak Ahmad, saya Tarisa. Saya cek tekanan darah dan suhu Bapak terlebih dahulu ya. Ya. Jadi gimana hasil tekanan darah ayah saya, Sus? Jadi tekanan darahnya itu 90 ya, dan kulitnya itu termasuk kering. Dari tekanan darahnya itu tadi termasuk rendah ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas Ananda karena telah membawa ayahnya. Anda, makasih banyak ya Sus. Dari kemarin itu ayah saya disuruh nggak pernah mau. Makasih banyak ya Sus. Baik, terima kasih. Dokter Unang masuk ke ruang periksa. Ia membaca catatan dari perawat dan memulai interaksi. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Bapak Ahmad. Perkenalkan saya Dr. Una yang pada kali ini akan menangani Bapak. Namun sebelum itu saya izin mempertanyakan terkait keluhan Bapak. Mbak, apakah Bapaknya sudah menderita diabetes? Bapak apakah sudah menderita diabetes selama 3 hari? Kenapa cu? Apakah Bapaknya sudah Ditanya tadi, ayah diarenya berapa hari? Oh, diare Iya. udah 3 hari. Kemudian apakah diare tersebut disertai mual atau muntah? Oh, muntah. Iya. Oh, baik. Karena Bapak telah menderita diare selama 3 hari, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan. Boleh ikut saya? Baik Bapak dan Mbak, menurut pemeriksaan dan gejala yang telah diberitahukan, dapat didiagnosis bahwa Bapak Ahmad ini menderita dehidrasi ringan akibat diarenya tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ahmad ini membutuhkan cairan pengganti yaitu oralit. Kemudian ini wajib diminum ya. Dan sekarang saya akan meresepkannya. Setelah saya resepkan, ini mohon dibawa ke apoteker. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke apoteker. Dan itu saja dari saya. Baiknya silakan. Terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih Dok. Terima kasih, semoga cepat sembuh. Bapak Ahmad dan anaknya menerima resep dan diarahkan untuk meninggalkan ruang periksa menuju loket apotek. Pemeriksaan dokter telah selesai.
Keluarga Bapak Ahmad tiba di loket apotek. Apoteker Adam sudah siap dengan obat-obatan yang diresepkan. Ia memulai interaksi dengan fokus pada Bapak Ahmad. Selamat pagi Bapak Ahmad dan Mbaknya. Di sini sesuai resep yang diresepkan oleh dokter itu. Di sini ada 2 macam obat ya yang bisa Bapak minum. Ini bisa dibaca ya. Untuk yang pertama ini ada obat diare. Bisa diminum setelah makan 3 kali sehari. Setelah makan ya Pak. Ini penting. Makan untuk melancarkan lah. Penting. Ini Bapak bisa pegang. Dan ini apa? Permen. Itu diare, obat diare. Paham kan Pak? Paham. Oke. Dan yang kedua di sini ada Oralit. Bapak bisa minum dan dengan mencampurkannya dengan air 1 gelas gitu ya Pak. Dicampur terus diminum. Jangan lupa diminum, jangan dicampur doang. Iya. Nah, terus ini penting untuk Bapak agar mencegah Bapak tidak mules saat minum. Saat diare maksudnya. Sekarang kalau mules berarti minum sekarang. Iya nggak apa-apa, minum aja. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Bahkan sudah tahu kalau bapaknya kan udah tua, mungkin sering lupa dengan jadwalnya. Yang mana mungkin peran Mbak sendiri itu sangat penting buat bapaknya agar ingat terus. Jadi peran Mbak ini sangat krusial, terutama dalam menyusun jadwal. Usahain bikin jadwal yang tertulis seperti di papan ya. Siap Pak, karena Bapak itu kadang-kadang juga kalau diajak minum obat itu sering nggak mau, harus dipaksa-paksa dulu. Mungkin jangan terlalu memaksa ya Nak, ya Mbak. Karena jika dipaksa kan pasti nggak mau ya. Terutama Bapak kan udah tua. Jika dipaksa mungkin kesannya kayak anak durhaka gitu kan. Makanya kita harus mengarahkan dengan baik-baik dan secara bijak lah, terutama dalam komunikasi secara verbal. Dan kita harus berkomunikasi inilah step by step, jangan langsung misalnya kamu membentak langsung kayak Pak minum obat ini, jangan, harus pelan-pelan. Dan lagi aku ingatkan lagi ya, untuk obat diare itu bisa diminum 3 kali sehari, dan untuk Oralit itu bisa 3 kali sehari atau 4 kali sehari, atau pas bapaknya sakit, merasa sakit gitu ya. Agar mencegahlah adanya mules di sini. Kan bapaknya kan mungkin sakit terus kan ya, jadi bisa kasih lah 4 kali, 3 kali. Baik, terima kasih banyak Pak. Akan saya ingat nasihat Bapaknya agar ayah saya selalu minum obat dengan tepat. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ahmad dan anaknya meninggalkan klinik dengan obat, dan yang lebih penting, pemahaman yang lebih baik tentang pengobatan, serta cara merawat lansia dengan komunikasi yang terapeutik. Komunikasi yang efektif dari seluruh tim kesehatan membuat keluarga merasa didukung dan pasien merasa lebih dihargai.